Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia, supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Waduh, benar-benar gila nih Pak Mulyono. Betul-betul lempar batu sembunyi tangan. Kemarin-kemarin ngebet banget untuk membangun IKN. Dan sekarang begitu terancam mangkrak, malah yang disalahkan adalah rakyat. Dan menyebut bahwa ini adalah keputusan seluruh rakyat Indonesia melalui DPR. Padahal kita tahu sendiri bahwa orang-orang yang ada di DPR adalah mayoritas orang-orangnya Pak Mulyono yang tersandra kasus. Sehingga mau tidak mau, mereka pasti menyetujui apa yang menjadi rekomendasi Pak Mulyono. Aduh, parah-parah. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak bagaimana respon para netizen terkait dengan pernyataan Pak Mul ini yang lagi dan lagi melimpahkan permasalahannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini mah lo pinter banget melempar batu sembunyi tangan. Giliran proyek IKN-nya bakal mangkrak, yang disalahin rakyat. Ngeri Pak Mul. Padahal dulu dia bilang bahwa Pulau Jawa dan Jakarta itu terlalu berat untuk menahan beban. Padahal yang menjadi beban sesungguhnya ya dia dan keluarganya. Pada video aku sebelumnya yang banyak dinyinyirin oleh warga 58 bahwa DPR takut sama presiden, itu fakta. Fakta sekali. Di saat presiden dulu meminta persetujuan untuk membangun IKN, cukup dengan lisan saja, dan DPR langsung menyetujui. Padahal itu proyek yang sangat besar, mega proyek yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mungkin sebagian APBN-nya terserap oleh pembangunan IKN. Ya pasti. Sekarang Bapak Presiden mengatakan itu juga pembangunan IKN atas persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Bagi warga 58 sih ya mungkin, tapi bagi kami Barisan Perubahan, gua kagak, lu kali yang setuju. Aduh. Karena tahulah proyek IKN itu lahan basah. Kemungkinan ada sesuatu yang bakal terjadi di sana di kemudian hari. Saya tidak akan membahasnya dulu. Oke. Di akhir masa jabatan, kecemasan Presiden Jokowi terkait dengan keberlanjutan IKN itu nampak terlihat. Rangkaian acara yang dihadiri Presiden dalam sambutannya, dia menyampaikan kekhawatiran, kecemasan yang terbaca secara jelas apakah IKN itu dilanjutkan atau tidak oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintahan yang di dalamnya ada anaknya sebagai wakil presiden. Oleh karena mengapa? Karena Pak Jokowi menyadari bahwa yang berkuasa sepenuhnya menentukan kebijakan adalah presiden, bukan wakil presiden. Dan gestur Pak Prabowo dalam beberapa kali rangkaian acara di mana ada presiden dan Pak Prabowo menunjukkan sikap Pak Prabowo yang tidak terlalu progresif ya menyikapi isu IKN. Beliau sampaikan pasti dilanjutkan tetapi bertahap, karena semuanya tidak boleh seperti membalik ke telapak tangan ya. Pak Jokowi mengatakan bahwa pemindahan ibu kota itu keinginan seluruh rakyat Indonesia yang terwakili anggota DPR di Jakarta atau di Senayan. Pak, anggota DPR itu tidak mewakili rakyat. Dipilih oleh rakyat tapi tidak mewakili rakyat. Betul. Mereka bekerja untuk kepentingan partai, Pak. Bekerja untuk kepentingan elit penguasa, Pak. Anggota DPR itu dia berjuang untuk kepentingan partainya, Pak.
supaya dapat kompensasi jabatan, menteri, bagi-bagi kekuasaan, nimbun harta dan seterusnya, Pak. Jadi nggak ada, Pak. Itu Bapak dengan DPR yang setuju dan fraksi yang setuju itu kong kali kong, Pak. Karena Bapak berkuasa tidak ada yang berani, Pak. Jadi semua mendukung IKN dipindahkan. Nah sekarang di akhir masa jabatan Bapak nanti semua pada angkat bicara, Pak, bahwa mereka dipaksa untuk setuju, Pak. Nanti ujung-ujungnya Bapak yang dikorbankan, Pak. Itulah akibat dari membuat kebijakan tidak mempertimbangkan asas manfaat dan kepentingan jangka panjang, kepentingan semua pihak, kepentingan rakyat Indonesia. Orang bukan soal tidak setuju IKN dipindahkan, Pak. Prosesnya yang menelan biaya yang sampai membuat ekonomi kita carut marut, daya beli jadi turun. Proses yang membuat utang negara makin bengkak dan segala macam itu. Proses yang dinilai di dalamnya ada manipulasi, ada KKN, ada korupsi dan segala macam, itu yang membuat rakyat marah, Bapak. Jadi apa yang Bapak risaukan itu semua sudah diperkirakan oleh semua pengamat, oleh semua, bahkan rakyat pun sudah memperkirakan. Bapak tidak akan husnul khotimah. Begitu berhenti, IKN pasti jadi masalah, Bapak. Itu kira-kira, Pak, belajar dari pengalaman. Semoga semua sadari itu. 1000 warga di kawasan IKN bakal demo hari ini tuntut kepastian hak tanah dan ganti rugi. Kenapa baru demo? Hah? Kami menuntut pembayaran ganti rugi lahan warga yang sudah digusur. Tenang, gua masih ada lagi, tenang. Kalau belum ada perusahaan kan sungai kami tidak begini, tercemar. Ibu itu memang kecewa dengan keruhnya itu, rusaknya mau sungai ini. Mohon banget nggak usah pada mengeluh, nggak usah pada mengeluh, Nikmatin. nikmatin dan jalanin dan syukurin aja, oke? Karena apa yang anda rasakan di sana itu keinginan 58% rakyat Indonesia, ya. IKN keinginan rakyat Indonesia 58%, hilirisasi yang dibangga-banggain, walaupun keuntungannya buat negara tuh nggak sampai 200 triliun juga, itu sumber daya alam, bukan nikel doang, ya. Jadi nikmati dan syukuri aja, oke? Tetap semangat. Bengong dulu, bengong dah. Hakim-hakimku, merana dia. Mana dia? Mewek dulu. Jadi orang mah jangan sombong, belum kaya lu. Yap. Itulah berbagai komentar dari para netizen terkait dengan apa yang menjadi pernyataan Pak Jokowi atau Pak Mul yang lagi-lagi melimpahkan permasalahan-permasalahan kepada rakyat Indonesia. Padahal kita tahu sendiri bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak tahu apa-apa mengenai persoalan pembangunan IKN, dan bahkan banyak juga yang menolak karena kekhawatiran persoalan ekonomi yang semakin memburuk dan juga utang semakin menumpuk. Dengan adanya IKN hanya menambah beban bagi negara dan juga bagi rakyat, karena semakin kesini pajak semakin tinggi, bahan-bahan kebutuhan rakyat semakin mahal, dan semua ini menjadi keluhan-keluhan rakyat Indonesia, ditambah lagi dengan beban IKN yang menghabiskan anggaran APBN, dan saya kira semakin membuat rakyat semakin stres dibuat oleh Pak Mulyono ini. Apalagi pidato terakhir Pak Mulyono ini seolah-olah menuduh bahwa pembangunan IKN itu adalah kemauan seluruh rakyat Indonesia. Ngeri, bahaya sekali apa yang menjadi kelakuan-kelakuan Pak Mulyono di akhir-akhir jabatannya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.